Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu pembahasan dari materi teknik telekomunikasi tentang sistem komunikasi broadband. Langsung saja. Pertama kita mengetahui dulu asal-usul dari teknologi broadband dulu ya. Teknologi broadband ini merupakan salah satu teknologi media transmisi yang mendukung banyak frekuensi, mulai dari frekuensi suara hingga video. Teknologi ini bisa membawa banyak sinyal dengan membagi kapasitas yang sangat besar dalam kapasitas kanal bandwidth. Nah, secara umum didefinisikan sebagai jaringan atau servis internet yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi karena lebar jalur data yang besar. Definisi dari broadband itu sendiri yaitu proses pengiriman dan penerimaan data melalui sistem jaringan telekomunikasi dengan kecepatan tinggi. Umumnya, kecepatan yang dimiliki pada broadband tersebut dimulai dari 256 kbps kilobyte per second sampai dengan 100 megabyte per second yang terhubung dengan perangkat pengguna ataupun pelanggan yang disebut broadband itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi broadband ini sebetulnya sudah ada di tahun 99 sampai saat ini. Sebetulnya perkembangannya pun sangat pesat sekali, di mana informasi pada komunikasi kini dan masa mendatang merupakan gabungan informasi pada komunikasi berupa voice, data, dan video, sehingga membutuhkan bandwidth yang semakin besar. Nah, selain dibutuhkan bandwidth yang cukup besar, kecepatan transmisi dari sistem komunikasi juga menuntut kecepatan yang makin besar, yang bisa dikatakan bahwa komunikasi masa depan adalah komunikasi broadband. Jadi dari perkembangan teknologi ini dari masa ke masa justru bakal digunakan gitu, apalagi untuk di masa yang akan datang. Nah, ada juga ini ada broadband wireless. Saya mempersingkat aja ya. Teknologi ini merupakan teknologi yang baru ya, yang dapat menjanjikan kepada pemakai bandwidth yang lebar. Jadi penggunaannya pun bisa luas dan terjangkau lebih jauh gitu. Nah, dibandingkan dengan teknologi wireless yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, materi-materi sebelumnya, atau bisa juga disebut mobile communication, terdapat perbedaan tujuan dalam penggunaannya serta dalam kecepatannya. Nah, berikut adalah jenis dari teknologi broadbandnya. Yang pertama ada digital subscriber line atau DSL. Yang kedua adalah model kabel. Yang ketiga ada broadband wireless access atau Wi-Fi and WiMAX. Keempat ada satelit dan kelima ada seluler. Nah, untuk yang sering digunakan ya pada jenis teknologi broadband ini adalah antara lain digital subscriber line dan broadband wireless access, terutama pada WiMAX ya, karena untuk yang saat ini untuk mendapatkan bandwidth yang sangat lebih besar ini biasanya menggunakan WiMAX ya dalam itu. Kemudian ada modem kabel. Ini modem kabel ini hanya menyangkut dalam beberapa ruangan sih, biasanya dalam suatu tempat lah ya, hanya menjangkau satu tempat. Sedangkan untuk yang satelit ini tergantung ya, ada yang dalam satu tempat, ada yang dia dalam satu gedung, lalu kemudian dia jangkauannya bisa ke lokal maupun ke interlokal, bahkan sampai ke luar angkasa itu ya, tergantung dari jenis satelitnya, karena seperti yang pernah disampaikan sebelumnya. Nah, untuk yang seluler ini berhubungan dengan jaringan telepon. Jaringan telepon ini ya mungkin antara
pemakai dan pemakai biasanya gitu, user to user. Nah, pertama saya ingin menjelaskan tentang layanan broadband dulu ya. Nah, layanan broadband yang pertama tadi DSL, yang tadi merupakan salah satu dari jenis dari teknologi broadband, yaitu teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dengan jaringan telepon setempat. Nah, keuntungan dari DSL ini adalah sebagai berikut, yaitu dengan adanya DSL, Anda dapat meninggalkan koneksi internet terbuka Anda dan masih menggunakan saluran telepon untuk menggunakan panggilan suara. Nah, ini jadi ini DSL ini bisa menggunakan panggilan suara tanpa harus mengaktifkan juga internet gitu ya. Jadi ini bisa dinyalakan dalam notif handphone misalkan itu saat antara lain untuk jaringan datanya, data dari internet ataupun ataupun hanya mengaktifkan panggilan data saja. Itu dari salah satu tersebut bisa diaktifkan gitu. Fungsinya gimana? Fungsinya kenapa? Supaya tidak terjadi pemborosan ya dalam kuota atau dalam menghabiskan data atau kuota ya. Bisa lebih hemat sih dalam menggunakan kuota data tersebut ya. Kemudian kecepatan DSL jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dari modem dial up gitu biasa. Nah, untuk yang digital subscriber line ini si kecepatannya itu bisa mencapai lebih dari 110 sampai 100 Mbps lah ya, tergantung dari kecepatan yang di setting ya dalam penggunaannya tersebut ya. Sedangkan kalau model dial up itu dia hanya dipakai untuk sementara sih sebetulnya untuk yang saat ini gitu, baik di ruangan-ruangan ataupun dari satu gedung. Tapi untuk disalurkan ke antar lokal atau ya dalam jaringan, maksudnya jaringan satelit itu kayaknya masih kurang bagus ya, ataupun kurang jauh gitu si kapasitas kecepatannya. Nah, itulah dari sedikit pemahaman dari DSL atau digital subscriber line. Kemudian yang kedua, nah ini yang berhubungan langsung dengan jaringan internet ya. Jaringan internet menggunakan optik ya, yaitu adalah SONET. SONET merupakan standar komunikasi digital yang terbaru lah ya mungkin ya, untuk suatu sistem transmisi yang seratnya optik gitu. Nah, SONET ini juga dapat meningkatkan kapasitas bandwidth pada serat optik tanpa perlu melakukan penambahan kabel optik. Nah, jadi SONET ini hanya sebetulnya yang menggunakan beberapa kapasitas bandwidth ya, bisa meningkatkan kapasitas bandwidth, nggak perlu lagi menambahkan kabel optik gitu ya, yang biasanya dalam kayak modem kabel ataupun seluler maupun digital subscriber line ini biasanya diperlukan banyak sekali jenis-jenis kabel optik yang harus digunakan itu, tergantung dari kapasitas ataupun yang digunakannya gitu. Nah, keandalan traffic pada SONET ini akan selalu terjaga pada topologi ring. Nah, ini ada topologi ringnya atau yang menggunakan wavelength division multiplexing gitu. Jadi wavelength division multiplexing ini berfungsi untuk mengandalkan traffic dari topologi ring yang ada pada SONET gitu. Ya, fungsinya digunakan untuk keperluan komunikasi digital gitu. Baik itu secara digunakan saat ini maupun digunakan saat yang akan datang. Nah, keuntungan
Sonet ini justru merupakan komunikasi digital baru ya yang digunakan pada serat optik ya. Nah, jadi jadi ada ya frekuensinya ini adalah 51.840 Mbps dan multiplex Sonet yang dibentuk dari sejumlah sinyal dasar STS1 yang berada pada transport signal level 1 atau STS1 sehingga dapat lebih efisien dibandingkan dengan layanan-layanan broadband yang lain-lainnya. Nah, ya mungkin barangkali cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.